Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 98. Hujan yang tercurah dari langit telah berangsur teduh. Titik-titik kecil yang masih berjatuhan satu-satu melontarkan kilatan sinar yang memancar dari langit. Sejenak mereka yang berdiri di atas tanah berlumpur itu saling berdiam diri. Empu Purwa merenungi mayat Kebo Sindet dengan mata yang hampir tidak berkedip. Namun sejenak kemudian ia berkata, memang seharusnya ia mati. Tidak ada usaha yang dapat menyelamatkannya. Mahisa Agni mengangkat wajahnya, lalu katanya, aku sudah berusaha guru. Seandainya ia harus mati, biarlah ia mati dengan cara yang lebih baik. Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku melihat bahwa kalian telah berusaha. Aku melihat betapa Angger Kuda Sempana berlari-lari memotong sulur-sulur batang beringin. Tetapi kalian tidak berhasil. Golok yang kau lemparkan itu pun hanya dapat menyelamatkannya dari beberapa ekor buaya yang kelaparan. Sedang jumlah buaya di dalam rawa-rawa itu cukup banyak, apalagi di sekitar tempat ini. Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Tanpa sesadarnya dipandanginya mayat Kebo Sindet yang arang keranjang. Tetapi orang itu terlampau dahsyat, desisnya. Dalam keadaannya, ia masih mampu membunuh sekian banyak buaya-buaya kerdil. Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia berpaling ke arah bangkai buaya yang berserakan di pinggir rawa-rawa, bahkan dilayangkannya pandangan matanya beredar di wajah air yang keruh itu. Aku tidak dapat membayangkan, apakah yang terjadi seandainya akulah yang terperosok masuk ke dalamnya, gumam Mahisa Agni seolah-olah kepada diri sendiri. Empu Purwa tersenyum. Tetapi ia tidak menyahut. Namun tiba-tiba ia memutar tubuhnya sambil berkata, marilah kita lihat. Hati-hati, jangan sampai tergelincir. Sejenak Mahisa Agni terdiam. Ia menjadi heran. Mengapa gurunya mempunyai perhatian yang demikian besar terhadap buaya-buaya kerdil yang telah menjadi bangkai itu? Namun sejenak kemudian dilangkahkannya kakinya, mengikuti langkah gurunya. Dan di belakang mereka kuda sempana berjalan pula mengikuti mereka. Ketika mereka telah sampai di antara mayat-mayat buaya-buaya kerdil itu, mereka pun segera berhenti. Seleret dipandanginya warna air yang masih memerah. Mereka masih melihat sesuatu yang bergerak-gerak di antara warna air yang merah itu. Buaya-buaya kerdil. Namun sekali lagi terdengar Mahisa Agni berdesis. Bukan main. Kebo Sindet berhasil membunuh sekian banyak buaya-buaya ini dalam keadaannya. Sebelah tangannya berpegangan pada sulur kayu yang kami tarik. Sambil berbaring ia harus melawan buaya-buaya ini. Gurunya tidak menyahut. Tetapi dipandanginya saja bangkai-bangkai buaya itu, sehingga Mahisa Agni dan kuda sempana pun kemudian ikut pula memandangi bangkai-bangkai itu seperti sedang menghitungnya. Di antara buaya-buaya itu terdapat luka-luka yang panjang. Ternyata ayunan golok Kebo Sindet benar-benar dahsyat dan mengerikan. Sekali ayun, buaya yang disentuhnya tidak akan dapat hidup lagi. Tetapi ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat pada beberapa ekor di antara mereka tidak ditemukan bekas sobekan golok pada tubuh bangkai itu. Bahkan buaya-buaya itu hampir tidak terluka sama sekali. Hal itu agaknya telah sangat menarik perhatian Mahisa Agni sehingga selangkah ia maju. Dia matinya beberapa ekor bangkai buaya di antara mereka. Yang ada pada bangkai-bangkai itu hanyalah luka yang tidak terlampau besar. Pada umumnya sebuah lubang di kepalanya. Bukan saja Mahisa Agni yang sangat tertarik atas luka yang aneh itu, tetapi kuda sempana pun agaknya menaruh perhatiannya pula. Seperti Mahisa Agni, maka ia pun mengamat-amati luka yang baginya agak terlampau aneh. Apakah Kebo Sindet telah melubangi kepala buaya-buaya kerdil ini dengan tusukan goloknya? Pertanyaan itu membersit di dalam hati Mahisa Agni dan kuda sempana. Tetapi sebagai seorang yang mengenal bermacam-macam jenis senjata, mereka menjadi ragu-ragu. Luka-luka tusukan golok itu tidak akan meninggalkan bekas yang demikian. Kau heran melihat lubang-lubang itu? Bertanya Empu Purwa sambil tersenyum. Mahisa Agni mengangguk kecil. Jawabnya. Ya guru. Luka-luka ini tidak dapat kami mengerti. Senjata Kebo Sindet adalah sebuah golok. Dan golok tidak akan dapat menimbulkan luka-luka yang demikian. Empu Purwa mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya.
Jangan kau hiraukan luka-luka itu. Buang sajalah bangkai-bangkai itu ke dalam rawa-rawa. Lalu kalian masih mempunyai pekerjaan lagi, menguburkan mayat Kebo Sindet. Sesudah itu, sebaiknya kalian meninggalkan tempat ini. Kalian masih mempunyai hari depan yang cukup panjang untuk mulai dengan kehidupan yang baru. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi agaknya ia masih belum puas sebelum dapat menemukan sebab dari luka yang berbentuk lubang itu. Maka katanya, "Baiklah guru. Bangkai ini akan aku buang ke dalam rawa-rawa, tetapi lubang-lubang ini selalu menimbulkan pertanyaan bagiku. Apakah yang sudah dilakukan oleh Kebo Sindet sehingga ia berhasil melakukan keanehan ini?" Dalam keadaannya yang parah dengan sebelah tangan yang menggenggam golok dan yang lain berpegangan pada sulur itu, namun ia masih mampu membunuh sekian banyak buaya-buaya kerdil ini dengan luka-luka yang terlampau aneh bagi kami. Sekali lagi Empu Purwa tersenyum. Katanya, "Apakah kau ingin tahu benar, apakah sebabnya maka luka-luka itu berbentuk lubang? Dan apakah sebabnya Kebo Sindet berhasil membunuh sekian banyak buaya kerdil ini?" Hampir bersamaan Mahisa Agni dan Kuda Sempana menganggukkan kepalanya. "Ya Kiai." Empu Purwa mengangguk-angguk perlahan. Kemudian diedarkannya pandangan matanya, mencari sesuatu di atas tanah-tanah berlumpur itu. Tiba-tiba orang tua itu membungkukkan badannya memungut sebutir batu kecil sebesar telur merpati. "Lihatlah," katanya sambil melepaskan batu itu jatuh di atas tanah yang gembur. "Lihatlah bekasnya. Sebuah lubang." Dada kedua anak-anak muda itu berdesir. Mereka melihat sebuah lubang pada tanah yang gembur, mirip seperti lubang-lubang yang ada di kepala beberapa ekor buaya-buaya kerdil itu. Tetapi, tiba-tiba Mahisa Agni berdesis. Bagaimana mungkin Kebo Sindet mampu melakukannya? Empu Purwa mengerutkan keningnya. Tetapi ia kemudian melangkahkan kakinya sambil berkata, "Sudahlah, jangan hiraukan. Kalian masih mempunyai banyak pekerjaan." Mahisa Agni dan Kuda Sempana menarik nafas dalam-dalam. Sejenak mereka memandangi bangkai-bangkai yang berserakan itu. Namun kemudian mereka menyadari bahwa pekerjaan mereka memang masih banyak. Melemparkan bangkai-bangkai itu ke dalam rawa-rawa dan kemudian menguburkan Kebo Sindet. Tetapi ketika mereka akan segera mulai, terdengar Empu Purwa berkata, "Sebaiknya kalian menunggu tanah menjadi agak kering, supaya tidak terlampau licin. Kalau kau tergelincir maka kaulah yang akan masuk ke dalam rawa-rawa itu. Terutama Mahisa Agni, beristirahatlah dahulu. Mungkin kau masih mempunyai sisa makanan." Mahisa Agni mengangguk kecil sambil menjawab, "Ya guru. Aku memang merasa terlampau letih." "Itu adalah wajar sekali," jawab gurunya sambil berjalan meninggalkan tempat itu. Mahisa Agni dan Kuda Sempana pun kemudian melangkah pula dengan hati-hati meninggalkan tempat itu untuk sejenak beristirahat. Tubuh Mahisa Agni masih terasa lemah sekali. Tulang-tulangnya masih terasa nyeri dan otot-ototnya pun masih terlampau tegang. Namun dalam pada itu, ia mendapat kesempatan untuk memikirkan lubang-lubang di kepala buaya-buaya kerdil itu. Sehingga akhirnya ia berdesis. Ternyata guru pun sudah berusaha membantu melepaskan Kebo Sindet dari mulut-mulut buaya itu. "Heh?" Kuda Sempana bertanya. "Gurulah yang melakukannya," jawab Mahisa Agni. "Dilemparinya buaya-buaya itu dengan batu dari tempat persembunyiannya, supaya tubuh Kebo Sindet tidak diseret masuk ke dalam rawa-rawa itu." Kuda Sempana mengerutkan keningnya, tetapi kemudian diangguk-anggukannya kepalanya. Itu adalah mungkin sekali. Ternyata Empu Purwa telah berbuat banyak. Kuda Sempana berhenti sejenak, lalu, "Kini aku tahu, apakah kira-kira yang terjadi di sini. Agaknya selama ini kau tetap berada di dalam asuhan gurumu, yang dahulu aku sangka tidak lebih dari seorang tua yang tidak banyak berarti di Panawijen. Kau mendapat kesempatan itu, sehingga kau mampu mengalahkan Kebo Sindet." Tetapi Kuda Sempana dan bahkan Mahisa Agni terperanjat ketika mereka mendengar jawaban dari belakang mereka. "Bukan saja aku yang telah berbuat banyak, Kuda Sempana. Tetapi apakah kau sudah mengenal orang ini?" Dengan serta-merta keduanya berpaling. Mereka terperanjat, terlebih-lebih lagi adalah Kuda Sempana ketika dilihatnya seseorang berdiri di samping Empu Purwa itu sambil tersenyum kepadanya. Sejenak Kuda Sempana seakan-akan membeku di tempatnya. Sama sekali tidak diduganya bahwa ia akan dapat bertemu di tempat itu.
Peristiwa yang tiba-tiba itu ternyata telah membuat goncangan di dalam dadanya. Orang itu masih berdiri di samping Empu Purwa sambil tersenyum. Ditatapnya saja wajah kuda sempana yang menjadi pucat, namun kemudian menjadi kemerah-merahan penuh kebimbangan dan kecemasan. Wajah orang itu dikenalnya dengan baik, tetapi ciri kehususannya tidak dilihatnya waktu itu. "Apakah kau ragu-ragu kuda sempana?" bertanya orang itu. "Mungkin kau merasa aneh bahwa aku tidak membawa tongkat panjangku, tetapi kini aku membawa pedang." Dada kuda sempana tergetar. Tetapi ia tidak segera menjawab. "Aku tidak membawa tongkat panjangku, tetapi kini aku membawa pedang. Tongkat itu telah aku serahkan kepada muridku yang aku anggap paling jauh daripadaku saat itu. Muridku yang sama sekali tidak menarik perhatianku karena sifat-sifatnya yang tidak sejalan dengan perguruanku. Tetapi ternyata murid itu adalah murid yang paling dekat dengan jalan yang benar. Jalan yang kita jauhi bersama-sama sehingga tampak oleh kita anak itu adalah anak yang paling bengal di antara kita." Kuda sempana masih berdiri kaku di tempatnya. Tetapi debar di dadanya menjadi semakin bergelora. "Tetapi kau tidak usah ragu-ragu kuda sempana, bahwa aku adalah gurumu." Terasa sesuatu mendesak di dalam hatinya. Sekian lama ia terlempar ke dalam neraka yang paling pedih. Sekian lama ia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu atas kehendaknya sendiri. Dan ia menekan perasaan itu dalam-dalam di lubuk hati. Kini tiba-tiba ia bertemu dengan gurunya. Gurunya yang dahulu selalu berusaha untuk memenuhi keinginannya, meskipun ia harus memberikan imbalan kepadanya. Gurunya yang telah pernah disangkanya mati, setelah beberapa kali bertemu dengan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat. Pertemuan-pertemuannya dengan gurunya, selama ia berada di bawah pengaruh Kebo Sindet dan Wong Sarimpat, telah membuatnya kehilangan jalur-jalur ikatan batin. Tiba-tiba kini orang itu berdiri di hadapannya. Kuda sempana akhirnya tidak dapat lagi menahan gelora hatinya yang sudah sekian lama membeku, tiba-tiba ia meloncat dan berlutut di depan Empu Sada. Banyak sekali yang akan ditumpahkannya untuk mengurangi kepepatan hati. Banyak sekali yang akan dikatakannya untuk melapangkan perasaannya. Tetapi kerongkongannya serasa tersumbat, sehingga sama sekali tidak sepatah kata pun yang diucapkannya. "Aku tahu sebagian besar dari perasaanmu, karena aku melihat sikapmu pada saat-saat terakhir. Kau agaknya telah menyesali semuanya yang terjadi atasmu. Bukan sekedar kesulitan jasmaniah yang kau alami tetapi kau menyesali pula sebab-sebab dari peristiwa yang telah menyeretmu di tempat ini." Empu Sada berhenti sejenak, lalu. "Dan penyesalanmu itu adalah jalan yang sudah terbuka bagimu untuk menemukan kembali hari depan yang wajar. Kalau kau menyesali semua perbuatanmu dengan jujur, maka dalam umurmu yang masih muda itu, kau pasti masih akan menemukan kesempatan." Kuda sempana tidak dapat berkata apapun selain menundukkan kepalanya. Kini penyesalan yang tajam telah memuncak di dalam hatinya. Tetapi semuanya telah terjadi. Noda yang hitam telah melekat pada perjalanan hidupnya. Tetapi ia mendengar gurunya berkata, "Hari depanmu masih panjang." Kuda sempana masih juga berdiam diri. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menundukkan kepala. Terasa tangan gurunya meraba pundaknya dan menarik berdiri. Seperti anak-anak yang sedang berlatih berjalan, ia dibimbing oleh gurunya dan dibawanya duduk bersama-sama di samping sebongkah batu besar. Empu Purwa dan Mahisa Agni pun ikut pula bersama mereka, duduk di atas batu-batu kecil yang basah. Tetapi tubuh dan pakaian mereka pun ternyata masih basah kuyup oleh hujan. Bahkan warna darah masih melekat pada pakaian Mahisa Agni. Ketika gurunya melihat setitik-titik darah masih meleleh dari luka-luka anak muda itu, maka segera diberikannya obat yang untuk sementara dapat menempatkan darah, sehingga luka-luka itu menjadi tertutup karenanya. Sambil berbicara tentang kuda sempana dan hari-hari yang akan datang, maka mereka pun beristirahat sebelum mereka mengerjakan pekerjaan yang telah menunggu mereka. Melemparkannya bangkai-bangkai buaya ke dalam rawa-rawa dan menguburkan Kebo Sindet. Pada saat itu, Ken Arok pun duduk dengan lemahnya di atas sebuah berunjung bambu yang masih belum dilemparkan ke dalam sungai. Di samping-sampingnya duduk Aku Tunggul Ametung, Ki Buyut Panawijen, Kebo Ijo dan beberapa orang lain. Mereka melihat betapa Ken Arok menahankan lelah dan kecemasan. Nafasnya menjadi terengah-engah dan tubuhnya terasa gemetar. Tetapi bibirnya membayangkan sebuah senyum kelegaan. Mudah-mudahan bendungan itu selamat, desisnya.
Aku Tunggul Ametung pun ternyata sedang kelelahan pula setelah dengan sekuat tenaganya, ia menarik Ken Arok dari dalam air yang melandanya. Aku kira bendungan itu akan selamat, berkata aku itu pula. Ken Arok tidak menyahut. Ia melihat orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel masih berdiri memagari ujung bendungan. Tetapi bahwa hujan telah menjadi reda adalah suatu harapan bagi orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel bahwa bendungan mereka akan terselamatkan. Air tidak naik lagi, desis seseorang. Ya, sahut yang lain. Sebagian telah berhasil meluncur lewat susukan induk. Tetapi taman itu tergenang air sama sekali. Mungkin sebagian menjadi rusak karenanya. Beberapa orang yang mendengarnya tanpa mereka sengaja segera berpaling ke arah taman yang sedang disiapkan oleh Ken Arok agak jauh ke tengah padang karautan. Tetapi mereka tidak melihat sesuatu selain sebuah kelompok yang hijau kehitam-hitaman di kejauhan. Seperti bayangan sebuah puntuk kecil menjorok di tengah-tengah padang yang luas. Tetapi mereka telah membayangkan bahwa taman itu telah digenangi air yang meluap dari sendang buatan karena air susukan induk yang menampung banjir. Dan mereka membayangkan bahwa sebagian dari pepohonan yang baru tumbuh dan berkembang akan menjadi berserakan. Tetapi seperti perintah aku Tunggul Ametung sendiri bendungan itu jauh lebih penting dari taman yang sedang disiapkan itu. Apabila bendungan itu gagal, maka taman itu pun tidak akan dapat diselesaikan, karena tidak ada air yang akan menggenangi sendang buatan. Dan tanahnya pun akan menjadi kering. Orang-orang Panawijen yang berdiri di ujung bendungan itu pun masih juga berdiri rapat. Di antara mereka terdapat para prajurit Tumapel yang dengan tegang melihat, apakah air masih akan naik terus dan menghanyutkan bendungan. Mereka kemudian menguak ketika mereka melihat aku Tunggul Ametung, Ken Arok dan beberapa orang yang lain berjalan ke tepi sungai di ujung bendungan itu. Meskipun mereka masih kelelahan, tetapi mereka ingin juga melihat apakah yang kini terjadi dengan bendungan mereka. Air yang keruh masih juga bergulung-gulung. Seolah-olah menggoncang bendungan itu perlahan-lahan. Tetapi kini sebagian dari arus banjir itu telah meluap dan tumpah tertampung pada susukan induk yang mengalir membelah padang karautan. Mulut susukan induk itu ternyata semakin lama menjadi semakin besar disobek oleh arus air yang tidak tertahankan. Namun dengan demikian bahaya bagi bendungan itu pun menjadi berkurang. Tetapi di sana-sini tampak tebing susukan itu menjadi longsor. Susukan itu memang belum siap benar menerima arus air, apalagi arus banjir. Namun terlebih penting lagi bagi mereka, adalah menyelamatkan bendungan itu. Aku Tunggul Ametung dan Ken Arok menjadi berdebar-debar memandang air yang keruh kehitam-hitaman itu bergulung-gulung di depan bendungan. Mereka masih membayangkan bahwa bencana masih bisa terjadi. Dalam ketegangan itu tiba-tiba terdengar seseorang berbisik. Air telah turun. Kawannya yang berdiri di sampingnya mencoba melihat permukaan air yang keruh itu. Dan tiba-tiba ia berdesis pula. Ya, air telah turun. Desis itu kemudian menjalar dari mulut ke mulut. Mereka memang melihat bendungan itu seolah-olah naik semakin tinggi. Jarak permukaan air dan bendungan itu menjadi semakin lebar. Air telah turun, desis itu terdengar terus. Ya, air telah turun. Sejenak kemudian hampir setiap mulut mengatakan tentang air yang telah mulai turun, meskipun belum selebar tapak tangan. Tetapi hal itu telah menumbuhkan kegembiraan bagi orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapel. Kemungkinan bahwa bendungan itu akan hanyut menjadi semakin kecil, meskipun mereka harus memeras tenaga pada saat banjir yang pertama itu. Hampir setiap orang menarik nafas dalam-dalam pada saat yang bersamaan. Mereka menyaksikan air semakin lama memang semakin surut. Sedang langit pun menjadi semakin cerah. Agaknya di ujung sungai itu pun hujan sudah teduh. Sejenak aku Tunggul Ametung dan Ken Arok berdiri saja mematung, seolah-olah mereka ingin meyakinkan apakah benar-benar air sudah mulai turun. Ternyata mereka pun kemudian melihat, seolah-olah bendungan itu bergerak naik menyembul dari permukaan air. Aku Ken Arok, Kebo Ijo, Ki Buyut Panawijen dan beberapa orang yang berada di sekitarnya pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Bahkan terdengar Ken Arok berdesis perlahan. Air memang sudah turun. Ya, sahut aku Tunggul Ametung. Kalian berhasil menyelamatkannya. Tetapi ingat, ini baru banjir yang pertama dalam musim hujan ini. Pada saat-saat mendatang akan datang banjir yang kedua dan berikutnya.
Kami akan bekerja sekuat tenaga kami, tuanku, semoga banjir yang kemudian tidak pula menghancurkan bendungan ini. Kalian telah berhasil menyelamatkannya kini. Kalian dapat melihat bagian-bagian yang masih harus kalian sempurnakan. Jangan kalian lepaskan tali-tali pengikat berunjung-berunjung dengan patok-patok di tepian. Ternyata tali-tali dan tambang-tambang itu telah membantu menyelamatkan bendungan ini, sampai pada saatnya kalian yakin bahwa bendungan kalian telah sempurna. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, "Hamba, tuanku. Tali-tali itu justru akan hamba tambah lagi. Tetapi hamba akan dapat membuat parit-parit pembantu untuk membuang air yang berlebihan apabila banjir datang. Hamba dapat memotong saluran induk itu dan mengorbankan beberapa bagian dari tanah persawahan untuk membuat parit-parit yang dapat mengurangi tekanan banjir. Parit-parit yang dangkal yang hanya berguna apabila air naik terlampau tinggi." Aku Tunggul Ametung mengangguk-anggukan kepalanya. Pikiran itu adalah pikiran yang sangat baik, yang segera dapat dipergunakan untuk melawan banjir yang pasti akan datang susul-menyusul selama musim basah ini. Meskipun menurut perhitungan Pranata Mangsa, hujan yang paling lebat masih akan turun 1 atau 2 bulan lagi. Tetapi tiba-tiba aku itu pun memalingkan wajahnya, memandang kejauhan agak ke tengah padang karautan. Dilihatnya segerumbul tanaman yang hijau perlahan-lahan ia berdesis. Apakah yang kira-kira terjadi atas taman itu setelah banjir? Mungkin sebagian akan menjadi rusak, tuanku. Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Lalu bergumam. Pekerjaanmu berikutnya adalah memperbaiki pertamanan itu. Ken Arok mengerutkan keningnya. Dipandanginya segerumbul tanaman yang hijau kehitam-hitaman di kejauhan. Taman itu tampak menjadi semakin segar. Tetapi Ken Arok menyadari bahwa ada bagian-bagian yang pasti harus diperbaikinya. Meskipun demikian, bahwa bendungan itu terselamatkan adalah suatu hal yang sangat menggembirakannya. Tanpa disadari ia merasa bertanggung jawab terhadap Mahisa Agni tentang keselamatan bendungan itu. Seolah-olah Mahisa Agni telah memberikan beban itu di atas pundaknya, tanpa dapat diserahkannya kepada orang lain. Dan baginya terasa, tanggung jawab atas bendungan itu justru lebih dari tanggung jawabnya membuat taman yang justru dibebankan oleh Aku Tunggul Ametung. Apalagi setelah Aku Tunggul Ametung sendiri bersikap demikian pula. Keselamatan bendungan itulah yang lebih penting dari segalanya. Ternyata air semakin lama semakin susut meskipun perlahan-lahan sekali. Tetapi dengan demikian bahaya bagi bendungan itu pun susut pula meskipun juga perlahan-lahan sekali. Ketika orang-orang yang berada di ujung bendungan itu yakin bahwa bencana yang lebih besar sudah tidak akan menimpa lagi untuk saat itu, maka ketegangan di dalam dada mereka pun perlahan-lahan menjadi semakin kendor. Beberapa orang telah bergerak dari tempatnya, mundur beberapa langkah. Sedang Aku Tunggul Ametung, Ken Arok, Ki Buyut Panawijen, Kebo Ijo dan beberapa orang lain segera meninggalkan tempat itu, duduk di atas batu-batu sambil melepaskan ketegangan yang selama ini mencengkam hati mereka. Witantra yang duduk di belakang Aku Tunggul Ametung, masih saja merenungi orang-orang yang berdiri di pinggir sungai yang banjir itu. Namun tiba-tiba Ken Arok bergumam. Sebelum air surut, orang-orang yang berada di seberang tidak dapat pulang ke perkemahan malam ini. Aku pun berpaling ke arah mereka. Mereka pun masih juga berdiri di ujung bendungan di seberang. Tetapi agaknya ketegangan di dalam hati mereka pun telah menjadi reda. Bagaimana mereka makan hari ini? Bertanya aku. Ken Arok mengerutkan keningnya. Hamba belum tahu, tuanku. Mereka harus berpuasa sehari ini. Nanti apabila air semakin surut, mereka akan dapat meniti bendungan menyeberang kemari bersama-sama. Hamba, tuanku, sahut Ken Arok. Mereka pun harus beristirahat untuk melepaskan ketegangan dan kelelahan. Hamba, tuanku. Aku harus sekali. Tetapi besok mereka harus bekerja lebih berat. Banjir pasti akan datang susul-menyusul. Hamba, tuanku. Aku harus sekali. Tetapi, tiba-tiba Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. Bagaimana dengan kau sendiri? Ken Arok tidak segera dapat menjawab. Ia masih belum tahu maksud pertanyaan Aku Tunggul Ametung itu. Maksudku. Aku meneruskan. Apakah kau sempat meninggalkan bendungan ini dalam keadaan demikian? Terasa dada Ken Arok berdesir. Kini ia tahu benar maksud itu.
Ternyata aku masih juga bermaksud membawanya mencari Mahisa Agni. Tetapi bagaimana dengan bendungan ini? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Justru pada saat udara selalu mendung dan hujan dapat turun setiap saat. Aku tahu keberatanmu, desis aku itu kemudian. Justru akulah yang memberimu pekerjaan di padang karautan ini. Ken Arok masih belum dapat menjawab. Biarlah soal ini kita tunda sampai besok. Aku sudah kehilangan gairah hari ini. Aku terlalu lelah setelah berusaha mengambilmu dari dalam air itu. Ken Arok mengangguk dalam-dalam sambil berkata, "Hamba, tuanku. Sebaiknya, tuanku beristirahat di perkemahan, besok hamba tinggal menerima perintah, tuanku." Tunggul Ametung mengerutkan dahinya. Kemudian katanya, "Kau harus membuat pertimbangan. Aku tidak dapat memaksamu, kau menghadapi pekerjaan yang cukup berat pula di sini." "Hamba, tuanku," sahut Ken Arok. "Sekarang aku akan kembali ke gubuk itu," berkata aku itu kemudian. Ternyata orang yang dalam hidup sehari-hari hanya menuruti kehendak sendiri saja itu dapat juga membuat pertimbangan yang menyangkut kepentingan orang lain. Katanya, "Jangan lupa kepada orang-orang di seberang. Mereka pasti merasa lelah dan lapar seperti kalian. Usahakan, secepatnya mereka dapat dihubungi, maka mereka harus mendapat makan mereka." "Hamba, tuanku," sahut Ken Arok sambil membungkukkan badannya. Aku itu pun segera berdiri dan meninggalkan tempat itu, kembali ke gubuk yang disediakan untuknya. Ia memang merasa terlampau letih setelah bermain-main dengan sebatang bambu untuk menggait Ken Arok dari dalam air. Tetapi Ken Arok pun tidak kalah lelahnya. Ia sudah mengarahkan segenap kekuatannya untuk bertahan diri dari dorongan arus air yang meluap-luap. Ketika aku Tunggul Ametung telah menjadi semakin jauh bersama pengawal-pengawalnya, maka terdengar Kebo Ijo tertawa. Katanya, apa saja yang dikatakan oleh aku Tunggul Ametung itu? Kenapa?" "Seperti seorang yang sedang mimpi. Apakah ia tidak melihat kesibukanmu di sini? Ia masih juga dapat bertanya kepadamu untuk mencari anak yang hilang itu." Ah! Orang itu memang terlampau aneh dan terlampau memikirkan diri sendiri. Di hadapannya Kakang Witantra tidak lebih dari seekor kerbau penarik pedati. Diam sambil menundukkan kepala. Kemudian ngangguk dalam-dalam sambil berkata, "Segala titah, tuanku hamba junjung di atas kepala. Dan kau pun rupanya akan dijangkiti penyakit itu pula." "Jangan berkata begitu Kebo Ijo," desis Ken Arok. "Witantra adalah pimpinan pengawalnya. Apakah yang harus dilakukannya? Ia sudah berbuat sebaik-baiknya melakukan tugas dan tanggung jawabnya." Kebo Ijo tersenyum. Tetapi senyumnya mengandung arti yang terasa sangat menyakitkan hati. Bahkan tanpa segan-segan di hadapan orang-orang Panawijen ia menggeliat sambil berdesis. Memang sebaiknya berbuat demikian. Kau dan Kakang Witantra akan segera naik pangkat." Ken Arok mencoba untuk menahan diri. Ketika ia berpaling dan memandangi wajah Ki Buyut Panawijen, tampak orang tua itu terheran-heran. Ia tidak mendengar seluruhnya kata-kata Kebo Ijo, tetapi ia melihat sikap Kebo Ijo yang aneh. Tetapi Ki Buyut Panawijen itu tidak bertanya apapun. Bahkan kemudian ia pun pergi meninggalkan kedua prajurit Tumapel yang mendapat tugas untuk memimpin pembuatan bendungan itu. "Hati-hatilah berbicara," berkata Ken Arok kemudian. Kebo Ijo tidak menjawab. Ia hanya tertawa saja sambil melangkah pergi. "Anak itu memang terlampau menuruti perasaannya saja," gumam Ken Arok. Keduanya, Kebo Ijo dan aku Tunggul Ametung mempunyai beberapa persamaan. Meledak-ledak dan bahkan kadang-kadang tidak terkendali. Tetapi aku adalah orang yang luar biasa. Otaknya terlampau tajam meskipun hanya kadang-kadang saja digunakan. Kekuatannya pun luar biasa. Ia mempunyai banyak kelebihan dari orang-orang kebanyakan. Dipandanginya langkah Kebo Ijo yang gontai. Anak muda itu pun sebenarnya kelelahan pula. Mungkin juga kejemuan telah melanda jantungnya. Telah cukup lama ia berada di padang karautan. Berbeda dengan Ken Arok sendiri, yang tidak meninggalkan apapun di Tumapel, maka Kebo Ijo meninggalkan keluarganya. Istrinya mungkin selalu merasa kesepian seperti Kebo Ijo itu pula. Tetapi Ken Arok sejenak kemudian sudah berusaha untuk melupakannya. Ia sudah mengenal betul tabiat anak muda itu, meskipun ia tidak menyukainya. Kadang-kadang perbuatan Kebo Ijo itu dapat berbahaya bagi dirinya sendiri.
Pada saat guru kebo ijo itu berada di padang ini, maka kelakuan kebo ijo tampak agak lebih baik. Tetapi kemudian pada suatu saat ketika kebo ijo itu sudah ditinggalkan lagi oleh gurunya kembali ke Tumapel, maka sifat-sifatnya tumbuh kembali betapapun ia mencoba mengekangnya. Kehadiran kakak seperguruannya kurang dapat mempengaruhinya, apalagi setelah ia merasa dirinya cukup dewasa dan sudah berkeluarga pula. Meskipun di hadapan kakak seperguruannya, ia mencoba berbuat sebaik-baiknya. Anak itu tidak juga menjadi jera, gumamnya kemudian. Tetapi justru kata-katanya yang lebih berbahaya dari perbuatannya. Di hadapanku ia berkata seperti itu, mungkin di hadapan orang lain, bahkan mungkin di hadapan anak buahnya, ia pun berkata demikian pula. Mungkin kata-katanya terdorong lebih jauh lagi, dan bahkan mungkin akan sampai pada kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang prajurit. Tetapi Ken Arok tidak dapat berbuat apa-apa. Kakak seperguruan kebo ijo ada di padang ini pula. Biarlah saudara seperguruannya itulah yang memberinya petunjuk-petunjuk seperlunya supaya tidak terjadi salah paham. Ketika Ken Arok kemudian memandangi orang-orang yang berdiri di ujung bendungan itu, dilihatnya beberapa orang telah bercakap-cakap dengan asyiknya. Mereka telah terlepas dari ketegangan yang mencengkam dada mereka. Sebagian lagi telah duduk melepaskan lelah dan bahkan ada yang sudah pergi meninggalkan tebing. Ternyata bahwa air sungai telah benar-benar menjadi surut. Tetapi Ken Arok itu pun kemudian justru pergi ke pinggir sungai itu kembali. Dia matinya bendungan yang saat itu telah berhasil mereka selamatkan. Dicobanya untuk mencari kemungkinan yang lebih baik di saat-saat banjir datang di kemudian hari. Di sini harus dibuat parit-parit pertolongan untuk membuang air yang terlampau tinggi, desisnya di dalam hati. Terbayang di kepalanya, susukan yang dangkal, yang menampung air yang meluap apabila banjir mencapai keadaan yang membahayakan. Namun sejenak kemudian Ken Arok pun teringat kepada orang-orang yang berada di seberang. Mereka masih berdiri berderet di pinggir sungai. Beberapa orang tampak melambaikan tangan mereka untuk memberikan isyarat. Mereka ingin tahu apakah yang harus mereka kerjakan. Beberapa orang justru mengganggu mereka dengan berbagai tingkah laku. Tetapi mereka itu pun segera menyadari bahwa apabila banjir tidak segera susut cukup banyak, mereka akan terpaksa berada di seberang sampai besok. Bahkan apabila hujan turun lagi di ujung sungai, dan banjir menjadi bertambah pula, mereka terpaksa menunggu lagi sampai hari berikutnya, sampai bendungan itu dapat dilewatinya. Mereka harus mendapat makan, gumam Ken Arok. Seorang prajurit yang mendengar menyahut. Ya, seperti kita di sini, mereka pun pasti juga lapar. Ken Arok berpaling. Sejenak ia mengerutkan keningnya. Tetapi kemudian ia tersenyum. Apakah kau juga lapar? Prajurit itu tersenyum pula. Tetapi ia tidak menjawab. Tetapi kau tidak usah cemas. Juru Adang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kau akan segera mendapat ransumu. Tetapi bagaimana dengan mereka? Prajurit itu tidak menjawab. Tetapi wajahnya menjadi kemerah-merahan. Karena prajurit itu masih diam, maka Ken Arok meneruskan. Aku kira nasi telah masak. Kalian akan segera dapat makan. Wajah prajurit itu menjadi semakin merah. Tetapi kemudian ia mengerutkan keningnya ketika ia mendengar Ken Arok berkata. Bendungan itu sudah tidak membahayakan lagi. Apabila kita berhati-hati, kita akan dapat menitinya. Dan sebelum prajurit itu menjawab, Ken Arok sudah melangkah meninggalkannya. Ternyata Ken Arok itu pergi ke ujung bendungan. Ditatapnya bendungan itu dengan saksama, seakan-akan ingin mengukur kekuatannya, apakah bendungan itu tidak berbahaya apabila ia pergi ke seberang meniti di atasnya. Heh, Ken Arok, terdengar seseorang memanggilnya. Ketika Ken Arok berpaling, dilihatnya kebo ijo berdiri di antara beberapa orang prajurit. Kemana kau? Ia bertanya. Aku akan pergi ke seberang, jawab Ken Arok pendek. Kebo ijo mengerutkan keningnya. Katanya. Kau selalu berbuat nekat. Lihat, air masih terlampau besar. Aku akan meniti di atas bendungan. Terlampau berbahaya. Sedikit goncangan telah cukup melemparkan kau ke dalam air yang seolah-olah sedang bergumul itu. Aku harus berhati-hati supaya aku tidak tergelincir. Apakah ada sesuatu yang penting sekali harus kau kerjakan di seberang? Orang-orang di seberang itu cukup gelisah.
Aku harus datang untuk menenteramkannya dan memberitahukan apa yang harus mereka kerjakan. Kebo Ijo mengangkat pundaknya. Ia tidak menyahut lagi, tetapi tampak di wajahnya bahwa ia agak mencemaskannya. Ada juga perasaan cemas di dalam dadanya buat orang lain. Ken Arok bergumam di dalam hatinya. Sedang kakinya telah mulai menyentuh ujung bendungan. Perlahan-lahan dan dengan sangat hati-hati ia mulai meniti bendungan itu. Beberapa orang segera datang berkerumun di ujung jembatan. Ada di antara mereka yang mencoba mencegahnya. Tetapi Ken Arok berjalan terus. Ia cukup mengerti kekuatan bendungannya dan kekuatan air yang sudah mulai surut itu, sehingga menurut perhitungannya, maka bendungan itu sama sekali sudah tidak berbahaya. Hanya apabila ia tidak hati-hati ia akan dapat tergelincir masuk ke dalam air yang bergulung-gulung dengan warnanya yang keruh. Ternyata perhitungan Ken Arok itu benar. Sampai ke ujung yang lain di seberang, Ken Arok tidak mengalami peristiwa apapun. Ia selamat menginjakkan kakinya ke seberang. Kedatangannya segera dikerumuni oleh prajurit-prajuritnya. Prajurit-prajurit yang cemas dan tidak mengerti apa yang sebaiknya mereka lakukan, selain menunggu. Menunggu untuk waktu yang tidak mereka ketahui. Akulah yang membawa kalian ke seberang ini, karena itu, maka aku datang menjemput kalian. Apakah kami harus menyeberang? Bertanya seseorang. Meniti di atas bendungan itu, jawab Ken Arok. Tetapi tidak bersama-sama, karena bendungan itu masih belum kuat benar. 1 demi 1 atau 2. Tetapi jangan lebih dari 5 orang sekaligus. Prajurit-prajurit itu saling berpandangan. Ada yang tampak ragu-ragu, tetapi ada yang segera menjawab. Baiklah. Satu-satu berurutan dengan jarak yang agak panjang, sehingga tidak terlampau banyak yang berada sekaligus di atas bendungan itu. Bukankah begitu? Ya, sahut Ken Arok pendek. Baiklah, sahut prajurit yang lain, yang bertubuh gemuk. Supaya kita tidak terlampau lama kedinginan di sini. Di sana kita dapat segera berganti pakaian. Kemudian duduk menghangatkan diri di muka perapian. Maksudmu, di muka perapian tempat menanak nasi, potong kawannya. Ah, desah Ken Arok. Di mana-mana aku bertemu dengan orang yang kelaparan. Prajurit yang gemuk itu mengerutkan keningnya. Katanya. Apakah ada orang lain selain aku yang kelaparan? Hus, desis Ken Arok. Sekarang bersiaplah. Siapakah yang akan pergi dahulu? Jangan berebut. Aku akan menyeberang paling akhir, setelah kalian selesai. Beberapa orang prajurit saling berpandangan. Namun kemudian mereka pun segera pergi satu demi satu ke ujung bendungan itu. Seorang yang sudah menyentuh bendungan itu dengan kakinya menjadi ragu-ragu. Air yang bergejolak di depan bendungan itu membuatnya agak pening. Aku menjadi singunen. Katanya. Jangan kau tatap air yang bergerak itu. Kau akan merasa seakan-akan terhisap olehnya, dan kau akan terjun ke dalamnya. Marilah, siapa yang akan berjalan di depan, berkata prajurit itu sambil melangkah surut. Tetapi orang lain pun menjadi ragu-ragu pula. Sehingga akhirnya Ken Arok bertanya. Tidak ada yang berani berjalan dahulu? Seorang prajurit yang berewok melangkah maju. Katanya. Biarlah aku berjalan dahulu. Kau tidak singunen, bertanya kawannya. Tidak. Rumahku pinggir bengawan. Aku sudah biasa melihat air banjir. Pergilah, berkata Ken Arok. Prajurit itu pun segera berjalan perlahan-lahan meniti bendungan yang sudah menjadi semakin banyak tersembul di permukaan air. Perlahan-lahan sekali dan sangat berhati-hati. Seorang yang lain segera menyusulnya beberapa langkah di belakangnya. Setelah mereka agak ke tengah maka seorang yang lain mulai menginjak bendungan itu pula. Berturut-turut seperti pesan Ken Arok. Sehingga dalam saat yang bersamaan, di atas bendungan itu tidak berdiri lebih dari 5 orang. Karena kawan-kawannya yang lain kemudian berani meniti bendungan itu, maka prajurit-prajurit yang semula ragu-ragu pun akhirnya berani juga melakukannya, meskipun sama sekali tidak berani berpaling dan memandang air yang seolah-olah akan menelannya. Apalagi apabila mereka melihat putaran air di muka susukan induk, seolah-olah mereka akan ikut serta terhisap dan hanyut ke dalamnya. Orang-orang yang berada di seberang, kemudian berkumpul kembali menyaksikan kawan-kawannya yang berjalan beriringan menyeberang di atas bendungan. Betapapun juga, mereka menjadi tegang pula karenanya.
Ternyata prajurit-prajurit yang meniti jembatan itu memerlukan waktu yang agak panjang. Ketika warna-warna suram telah mulai mengambang di atas padang karautan, mereka mencoba mempercepat langkah mereka, meskipun mereka tidak boleh lengah. Mereka masih harus tetap berhati-hati supaya tidak tergelincir masuk. Namun mereka berusaha sebelum gelap, mereka harus sudah selesai. Apabila malam yang gelap sudah menyelubungi padang, maka meniti bendungan itu akan menjadi terlampau sulit dan berbahaya. Tetapi untuk menunggu sampai esok bagi para prajurit itu pasti akan terlampau lama, sebab hampir sehari-harian mereka belum makan. Apalagi pakaian mereka telah basah kuyup oleh hujan yang seperti dicurahkan dari langit. Seperti air yang bergumul di depan bendungan itu, maka prajurit yang ada di seberang itu pun semakin lama menjadi semakin susut pula. Akhirnya tinggal beberapa orang saja bersama dengan Ken Arok. Sedang langit sudah menjadi semakin merah kehitam-hitaman. Cepat, desis seorang prajurit yang bertubuh kecil berkumis tipis. Kita harus selesai sebelum gelap, supaya kita tidak terjerumus masuk ke dalam air. Jangan terlalu tergesa-gesa, berkata Ken Arok. Hati-hati jangan sampai tergelincir. Dan prajurit-prajurit itu memang tidak dapat terlalu tergesa-gesa dan harus selalu berhati-hati. Tetapi akhirnya prajurit yang terakhir telah menyentuhkan kakinya di atas bendungan. Namun pada saat itu hari telah mulai menjadi gelap, sehingga dengan ragu-ragu prajurit itu melangkahkan kakinya, sekali-sekali ia berhenti menarik nafas dalam-dalam. Sedang suara air yang sedang banjir masih saja bergemuruh mengganggu telinganya. Lamat-lamat dalam keremangan ujung malam dapat dilihatnya air bergulung-gulung di depan bendungan yang sedang dititinya. Jangan tergesa-gesa, berkata Ken Arok yang berjalan di belakang prajurit yang terakhir itu. Lebih baik perlahan-lahan dan hati-hati daripada tergesa-gesa tetapi masuk ke dalam air itu. Ya, jawab prajurit itu. Selangkah-selangkah mereka maju. Beberapa orang di seberang ternyata dapat mengerti kesulitan para prajurit yang sedang menyeberang itu. Ternyata beberapa orang dari mereka segera menyediakan obor-obor untuk membantu menerangi bendungan. Tetapi obor-obor itu kadang malah membuat para prajurit yang menyeberang menjadi silau. Namun akhirnya semuanya dapat sampai ke seberang dengan selamat. Ken Aroklah yang terakhir menginjakkan kakinya di pinggir seberang sambil menarik nafas dalam-dalam. Ketika dilihatnya prajurit yang gemuk masih berdiri di dekat bendungan itu sambil bercerita kepada kawannya, maka berkatalah Ken Arok. Apakah kau sudah memanasi dirimu di perapian sambil makan? Aku kira kau terlampau lapar dan aku kira nasi sudah masak. Prajurit yang gemuk itu tertawa. Jawabnya, aku masih belum lapar. Sudah terbiasa bagiku, 2 hari 2 malam tidak makan dan tidak minum. Itukah sebabnya kau menjadi gemuk? Bertanya kawannya yang berdiri di sampingnya. Sekali lagi prajurit itu tertawa lepas, sehingga beberapa orang berpaling kepadanya sehingga tiba-tiba ditutupnya mulutnya dengan tangannya. Ah, aku akan pergi, desisnya kemudian. Kemana? Bertanya kawannya. Ke perapian. Mungkin aku masih dapat mengeringkan pakaianku dan mendapat rangsum hangat. Prajurit yang gemuk itu tidak menunggu kawannya menjawab. Segera ia melangkah pergi. Sekali ia berpaling sambil tertawa. Cahaya obor yang kemerah-merahan membuat bayangan yang lucu pada wajahnya yang gemuk. Tetapi bukan saja prajurit yang gemuk itu yang pergi ke dapur. Prajurit-prajurit yang lain pun segera menyusul. Ada di antara mereka yang memerlukan berganti pakaian lebih dahulu, tetapi ada juga yang langsung dengan pakaian basah, menerima rangsum hangat sambil duduk-duduk di muka perapian. Ternyata mereka benar-benar telah lapar sehingga mereka makan tanpa banyak berbicara. Ken Arok berdiri tegak beberapa langkah dari mereka. Meskipun ia sendiri belum makan, tetapi ia senang melihat prajurit-prajuritnya makan dengan lahapnya. 1-2 di antara mereka masih sempat berkelakar, meskipun sambil menyuapi mulut-mulut mereka dengan suapan-suapan yang besar. Ken Arok berpaling ketika terasa pundaknya ditepuk seseorang. Ternyata Kebo Ijo telah berdiri di belakangnya. Sambil tersenyum anak muda itu berkata, Tuanku aku Tunggul Ametung, yang kalis dari segala bahaya, yang bijaksana dan yang dilindungi oleh bintang cakra telah memanggilmu. Ah! Ken Arok berdesah. Aku berkata sesungguhnya, bahwa kau harus menghadapnya sekarang juga. Bahkan sebenarnya sejak tadi kau dicarinya, tetapi ternyata kau masih berada di seberang. Aku percaya bahwa aku memanggilku.
Tetapi sebutan yang kau ucapkan adalah sebutan bagi Maharaja Kediri. Kebo Ijo tertawa. Katanya. Aku itu merasa dirinya lebih besar dari Maharaja Kediri. Kaulah yang beranggapan begitu. Katanya. Ia merasa bukan manusia biasa lagi. Ia merasa dirinya jauh lebih berharga daripada kita. Dan Kakang Witantra membiarkan dirinya direndahkan. Agaknya kau pun akan berlutut sambil mencium kakinya pula. Ken Arok mengerutkan keningnya. Kemudian katanya. Adik Kebo Ijo, jangan berkata begitu. Aku tahu bahwa aku memang kadang-kadang berbuat sekehendak sendiri. Tetapi itu tidak berarti bahwa ia sudah lupa diri. Itu adalah tabiatnya, seperti kau sering berkata menurut selamu sendiri. Tetapi ia benar-benar seperti Maharaja yang paling perkasa. Suatu ketika aku cekik ia sampai mati. Ken Arok mengerutkan keningnya. Tampaklah perubahan pada wajahnya. Namun sejenak justru ia berdiam diri. Ia tidak segera menanggapi kata-kata Kebo Ijo itu, karena ia sama sekali tidak senang mendengarnya. Ken Arok menggigit bibirnya ketika ia mendengar justru Kebo Ijo tertawa terbahak-bahak. Orang-orang yang berdiri di kejauhan, yang mendengar suara tertawanya, serentak berpaling ke arahnya. Ada di antara mereka yang ikut tertawa meskipun tidak mengetahui persoalannya, hanya karena melihat cara tertawa Kebo Ijo yang menggelikan. Tetapi ada juga yang acuh tidak acuh sambil menyuapi mulutnya dengan nasi hangat. Kebo Ijo, berkata Ken Arok kemudian. Aku sudah mencoba memperingatkanmu. Jangan terdorong mengucapkan kata-kata yang begitu tajam. Kau cemas bahwa aku akan melakukannya. Jangan takut kehilangan tempat untuk menghambakan diri Ken Arok. Aku tidak akan benar-benar melakukannya, sahut Kebo Ijo. Aku tahu bahwa kau tidak akan melakukannya. Tetapi kelakar yang demikian agak berlebih-lebihan. Sebaiknya kau mengucapkan kata-kata yang lain, yang tidak langsung menusuk perasaan. Mungkin aku dapat mengerti caramu bergurau. Tetapi mungkin orang lain tidak, atau justru meskipun orang lain tahu benar, bahwa kau hanya bergurau, namun mereka yang tidak senang denganmu akan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya. Apakah kepentingan orang lain dengan aku? Apakah yang diinginkannya dariku? Kedudukanku yang tidak pernah naik pangkat ini, justru karena aku tidak dapat menjilat kaki aku itu, atau apa? Kau benar-benar tidak mampu mengendalikan lidahmu. Coba katakan berapa tahun kau mengabdikan diri menjadi seorang prajurit di Tumapel. Coba sebutkan di antara orang-orangmu, apakah tidak ada yang sudah lebih dari 2 kali lipat waktu pengabdiannya kepada aku Tunggul Ametung dan masih saja berada di tingkat di bawahmu. Tetapi mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak pantas untuk disebut namanya. Sedang kau, Ken Arok memotong, adalah orang yang berilmu tinggi dan tidak ada duanya. Wajah Kebo Ijo tiba-tiba menegang. Tetapi hanya sesaat, kemudian terdengar sekali lagi suara tertawanya lepas mengumandang di padang karautan yang sudah mulai gelap. Ah, sudahlah, berkata Ken Arok. Tetapi ingat-ingatlah pesanku supaya kau tidak terjerumus dalam kesulitan. Jangan kau lepaskan saja kata-katamu tanpa pertimbangan dan pengendalian. Baiklah, sahut Kebo Ijo. Akan aku pergunakan mulutku untuk memujinya supaya aku segera diangkat menjadi Senapati Agung. Ken Arok tidak menjawab lagi. Tetapi ia benar-benar tidak senang mendengar kelakar yang berlebih-lebihan justru tentang aku Tunggul Ametung. Meskipun ia masih mendengar suara tertawa Kebo Ijo namun Ken Arok itu melangkah pergi meninggalkannya. Aku Tunggul Ametung yang memanggilnya, mungkin sudah terlalu lama menunggunya. Karena itu maka langkahnya pun menjadi tergesa-gesa, tidak saja supaya ia segera sampai ke gubuk yang dipergunakan oleh aku Tunggul Ametung untuk beristirahat, tetapi juga supaya ia segera menjauhi Kebo Ijo. Anak itu harus mendapat peringatan, desis Ken Arok. Tetapi karena kakak seperguruannya ada di sini, biarlah aku katakan saja kepadanya tentang adiknya itu. Langkah Ken Arok itu pun segera terhenti. Dilihatnya gubuk itu sepi. Namun perlahan-lahan supaya tidak mengejutkan, ia berjalan mendekati pintu. Ia terhenti ketika ia melihat Witantra keluar dari dalam gubuk itu. Perlahan-lahan Witantra berkata, "Aku sedang tidur." Ken Arok mengerutkan keningnya. Katanya, "Bukankah aku Tunggul Ametung memanggil aku?" "Ya. Sejak sore ia mencarimu." Kebo Ijo baru saja menyampaikan pesan itu kepadaku.
Ya. Dan sekarang aku sedang tidur? Ya. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Kadang-kadang memang terbersit kejengkelan di dalam hatinya. Tergesa-gesa ia datang memenuhi panggilannya, tetapi yang memanggilnya itu ternyata sedang tidur. Tetapi justru dengan demikian ia teringat kepada Kebo Ijo. Ia ingin mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya selagi ia bertemu dengan Witantra. Maka sejenak kemudian ia berkata, "Aku ingin berbicara dengan kau Witantra." Witantra mengernyitkan alisnya. Tentang adikmu Kebo Ijo. Kini Witantralah yang menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu benar tabiat dan kebiasaan Kebo Ijo. Katanya kemudian, "Apakah anak itu mengganggu pekerjaanmu di sini?" Aku sebenarnya juga kurang sependapat bahwa Kebo Ijo lah yang dikirim oleh aku untuk membantu pekerjaanmu. Tidak. Ken Arok menggeleng. Kebo Ijo sama sekali tidak mengganggu. Ia termasuk pekerja yang baik, meskipun mula-mula agak canggung. Tetapi pada saat-saat terakhir ia merupakan tenaga yang ikut menentukan. Lalu, kita duduk di sini Witantra. Witantra mengangguk. Keduanya segera duduk di atas rerumputan di muka gubuk itu. Adikmu memang senang berkelakar dan bergurau, berkata Ken Arok. Ya. Witantra mengangguk, lalu diteruskannya. Bukankah kau merasa terganggu oleh kelakarnya yang berlebih-lebihan? Ken Arok mengerutkan keningnya. Agaknya kakak seperguruan Kebo Ijo itu pun telah menyadari sifat-sifatnya, yang kadang-kadang terlampau berlebih-lebihan, bahwa sering sudah melampaui batas. Hal yang demikian seharusnya tidak boleh berkepanjangan. Sejenak kemudian maka ia pun menjawab. Sebenarnya aku sendiri tidak merasa terlampau terganggu. Tetapi aku mencemaskannya, bahwa kadang-kadang kelakarnya dapat membahayakannya. Witantra mengerutkan keningnya. Katanya, apakah yang dikatakannya? Tentang aku Tunggul Ametung, jawab Ken Arok. Kadang-kadang terloncat ucapan-ucapannya yang mendebarkan hati. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, mungkin sekali, anak itu benar-benar anak yang bengal. Apakah yang dikatakannya tentang aku? Mungkin pernah mendengar apa yang dikatakannya tentang kita. Dalam hubungan dengan aku? Ya. Ya. Aku memang sering mendengar. Anak itu menganggap kita terlampau merendahkan diri di hadapan aku Tunggul Ametung. Begitulah. Lalu bagaimana sikapnya sendiri? Seperti seekor tikus di hadapan seekor kucing. Tetapi anak itu memang harus mendapat peringatan. Apakah yang dikatakan kepadamu? Itu tidak terlampau berbahaya baginya, Witantra. Tetapi yang lebih menyinggung perasaan orang-orang yang dekat dengan aku adalah sebutan-sebutannya yang mengandung hinaan atas aku Tunggul Ametung. Bahkan, Ken Arok diam sejenak. Diedarkannya pandangan matanya berkeliling, seolah-olah takut didengar orang lain. Lalu, Kebo Ijo pernah berkata kepadaku, meskipun aku tahu bahwa ia hanya bergurau, katanya. Aku akan mencekiknya sampai mati. Ah! Witantra berdesah. Begitukah? Ya. Aku cemas apabila seseorang pernah mendengar ia berkata begitu pula. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah demikian Ken Arok. Aku pernah mendapat laporan dari seorang prajurit pengawal. Ia mendengar Kebo Ijo memaki aku meskipun sambil tertawa. Sebagai seorang prajurit pengawal, ia lapor kepadaku tentang seorang prajurit yang lain yang bersikap demikian. Apakah yang sudah kau lakukan? Aku panggil anak itu. Aku memarahinya hampir separuh malam. Tampaknya ia menjadi jera. Tetapi kini penyakit itu agaknya telah kambuh kembali. Nah, terserahlah kepadamu Witantra, untuk kepentingan adikmu itu sendiri. Terima kasih. Aku akan memperhatikannya. Baiklah. Sekarang, sebelum aku bangun, aku akan beristirahat sejenak. Aku akan berganti pakaian, makan dan duduk-duduk bersama prajurit-prajurit yang sedang beristirahat itu. Witantra mengerutkan keningnya. Lalu ia berkata, aku ikut bersamamu. Aku ingin melihat-lihat keadaan mereka di sini sebelum besok aku pergi mengawal aku ke Kemundungan. Bersambung ke bab 99.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.